Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Sore, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Alivia dan di sini saya bersama rekan saya, perawat Desti. Terima kasih kepada Mbak Novia selaku asisten rumah tangga, Mbak Nabila dan Mbak Yesi selaku anak. Nah, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir. Pertemuan hari ini dilakukan secara daring karena anggota keluarga berada di tempat yang berbeda. Mbah dan Mbak Novia berada di rumah, sedangkan Mbak Nabila dan Mbak Yesi sedang merantau. Tujuan pertemuan hari ini adalah untuk mengkaji kondisi kesehatan dari Mbah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi keluarga dalam pengelolaan nutrisi, serta memperkenalkan aplikasi Nutrisia Care sebagai solusi pendamping nutrisi lansia. Sebelumnya saya tanya dulu ya kondisi Mbak untuk hari ini. Bagaimana kesehatannya akhir-akhir ini? Ini Mbak sering kakinya lemes, kayaknya kolesterolnya tinggi deh. Tapi kemarin belum cek, jadi masih kayak bayang-bayangnya aja, kira-kira aja. Oh, oke, baik. Eh, apakah selama ini ada pencatatan makanan yang dikonsumsi ya, Mbak? Kalau pencatatan nggak ada Mbak, tapi semua doyan. Apalagi perdaging-dagingan, terus Oke. kacang-kacang. Untuk Mbak Nabila dan Mbak Yesi memantau kondisi dari Mbah seperti apa caranya? Ya, untuk memantau Mbak sendiri masih sama ya, Mbak, kayak kemarin juga lewat telepon, ngabarin lewat telepon atau kadang lewat chat seperti itu. Nah iya Mbak, di sini kami juga nggak selalu mengetahui makanan dikonsumsi sama Mbak untuk tiap harinya begitu. Oke, baik. Berdasarkan hasil pengkajian, kami menemukan bahwa caregiver masih mengalami kesulitan menentukan dalam makanan yang sesuai untuk dikonsumsi oleh Mbah. Selain itu, belum ada pencatatan konsumsi nutrisi harian dan keluarga mengalami kesulitan melakukan pemantauan karena tinggal berjauhan. Sehingga kami merumuskan dua diagnosa keperawatan, yaitu defisit pengetahuan terkait pengaturan diet, hipertensi, dan diabetes, serta manajemen kesehatan keluarga tidak efektif terkait keterbatasan pemantauan nutrisi lansia. Nanti inovasi yang akan kami berikan kepada keluarga akan dipraktekkan oleh rekan saya yaitu perawat Desti. Nah, baik, di sini saya melanjutkan dari perawat Abel tadi akan menjelaskan terkait inovasi yang akan kami kenalkan untuk membantu mengatasi aplikasi Nutrisia Care. Itu merupakan aplikasi untuk pendamping nutrisi lansia dan membantu di sini yang mendampingi biasanya Mbak Novia ya, bisa membantu Mbak Novia dan keluarga juga untuk mengelola pola makan serta memantau kondisi nutrisi Mbah meskipun berada di lokasi yang berbeda-beda seperti itu ya. Nah, di sini sebelumnya nanti saya akan izin untuk mengirimkan aplikasinya melalui pesan kepada keluarga dan kepada Mbak Novia ya. Nanti bisa sambil dibuka. Di sini juga saya akan menampilkan terkait aplikasinya terlebih dahulu. Saya izin untuk menampilkan terlebih dahulu ya. Nah, apakah sudah terlihat ya untuk tampilan aplikasinya? Sudah Mbak. Sudah, Mbak. Dari keluarga dan Mbak Novia, apakah juga sudah bisa untuk mengakses aplikasinya? Sudah Mbak. Oke, baik. Kalau begitu, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan dari aplikasi Nutrisia Care ini. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu adalah dashboard utama atau halaman utama. Di sini menampilkan terkait ringkasan kondisi dari keadaan Mbah sehari-hari. Di sini ada kepatuhan jadwal makan, kemudian ada juga kadar gula darah
kadar gula harian, natrium harian, dan juga ada kalori yang dikonsumsi. Di sini juga ada terkait status dan checklist jadwal makan harian. Kemudian selain itu ada fitur yang namanya Smart Food Checker. Nah, kita coba buka ya. Nah, di sini bisa membantu, kan tadi permasalahannya bingung ya, menentukan makanan yang boleh dan nggak boleh untuk dikonsumsi sama Mbah ya. Seperti itu. Di sini kita bisa memanfaatkan fitur Smart Food Checker ini untuk cari nih, apakah tadi misalkan Mbah pengen makan bakso, nanti kita bisa cek di sini. Misalkan kita cek bakso, nanti akan keluar apakah makanannya aman, perlu dibatasi, atau tidak boleh dikonsumsi. Selain itu nanti kita coba terlebih dahulu ya, biar ada gambarannya. Misalkan di sini Mbak ingin makan bakso ya. Kita ketik bakso, kemudian kita cek kandungannya. Nah, di sini akan muncul ada keterangannya harus dihindari. Ini bisa membantu Mbak Novi untuk menyusun menu sehari-hari untuk Mbah. Jadi nggak perlu bingung lagi Mbah mau makan apa, kira-kira aman atau enggak. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Di sini sudah disusun menu dari sarapan pagi, kemudian ada snack pagi, makan siang, snack sore, dan makan malam. Disertai di sini ada pengingat waktunya ya, terlihat ya di sini untuk sarapan pagi jam 7, snack pagi jam 10, makan siang jam 1, snack sore jam 4, dan makan malam jam 9. Kemudian di sini nanti kalau misalkan sudah dilakukan misalkan makan siang, di sini kita bisa klik centang. Seperti itu. Selain itu, di sini kita juga bisa melihat ya bahwasanya misalkan dari menu, misalkan ini sup ayam dan tahu tim. Di sini ada cara memasaknya, dari bahannya juga ada keterangannya. Kemudian di sini untuk cara memasaknya kita bisa klik yang langkah memasak. Nah, di sini sudah tertera cara mengelola makanannya. Jadi ini bisa sangat membantu Mbak Novia selaku pendamping dan yang biasanya menyiapkan makanan untuk Mbah sehari-hari ya. Selanjutnya di sini ada fitur input log harian. Nah, untuk input log harian ini adalah pencatatan konsumsi harian oleh caregiver atau pendamping Mbah sehari-hari. Di sini kita bisa mencatat misalkan Mbah itu sarapan pagi. Nah, terkait makanannya itu dihabiskan atau tidak, ataukah Mbah lagi tidak nafsu makan, kita bisa mengetahui kondisinya lewat sini. Kemudian kondisi nafsu makannya juga bisa kita nilai, misalkan baik, sedang, atau buruk. Nanti tinggal diklik saja. Dan misalkan selama makan ada keluhan, di sini juga bisa dituliskan. Nanti setelah dicatat bisa diunggah terkait rekam nutrisi harian ini, sehingga nanti keluarga bisa memantau terkait pola makan dan nutrisi yang dikonsumsi oleh Mbah seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada fitur chat dan buku saku. Nah, fitur chat ini bisa menghubungkan antara keluarga dan juga pendamping lansia sehari-hari ya. Jadi nanti keluarga dari Mbak Yesi dan Mbak Nabila nanti bisa langsung memantau kondisi Mbah lewat chat ini bersama dengan Mbak Novia seperti itu. Selanjutnya di sini ada buku saku edukasi gizi. Di sini bisa diklik, nanti ada panduan-panduan terkait diet dari diabetes mellitus dan hipertensi yang sesuai dengan kondisi Mbah. Di sini juga ada klasifikasi panduan bahan makanan. Kemudian ada juga tips, misalkan nih Mbah lagi susah makan atau kurang nafsu makan, di sini juga ada tipsnya, seperti itu. Kemudian di sini aplikasi ini tuh juga di fitur ini ada juga semacam alarm, atau nanti kalau misalkan Mbah melewatkan makan atau jadwal makannya itu mulai tidak terkontrol, suka melewatkan jam makan, akan muncul terkait notifikasi atau peringatan terkait risiko kesehatan seperti itu.
Dan yang paling penting di aplikasi ini bisa diakses oleh keluarga juga. Jadi nanti keluarga bisa secara langsung memantau kondisi atau pola makan Mbah lewat aplikasi ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin terkait pemaparan dari penjelasan atau cara penggunaan aplikasi Nutrisiaker itu seperti itu. Dari Mbak Novia, apakah sudah bisa untuk mengakses aplikasinya ya? Keluarga juga mungkin bisa sambil dibuka. Sama dijelasin saya sambil ngikutin, jadinya bisa Ya. memudahkan saya. Dari Mbak Nabila dan juga Mbak Yesi, apakah juga sudah bisa ya untuk mengaplikasikan Nutrisiaker ini? Sudah Mbak, ternyata webnya ini lengkap banget ya. Ya, memang disusun untuk memudahkan ya, karena kan dari kondisinya juga keluarga kan jauh, jadi di sini juga disediakan yang fasilitas yang sekiranya itu memudahkan untuk memantau dalam jarak jauh, seperti itu. Mungkin dari keluarga bisa ditunjukkan ke layar terkait aplikasinya ketika mencoba. Salah satu mungkin dari keluarga bisa, dari Mbak Novia juga bisa. Boleh mencoba salah satu fiturnya mungkin. Dari Mbak Yesi mungkin? Oh iya, sebentar Mbak ya. Ya. Ini berarti saya share screen ya Mbak? Oh iya boleh. Ini saya stop dulu ya. Oke. Nah. Sudah kelihatan ya? Sudah. Monggo dari Mbak Yesi, boleh dicoba dulu dari fitur yang mana dulu mungkin yang ingin dicoba. Mau ini deh, pengen yang smart food checker ini deh. Ya, boleh dicoba. Misalkan yang sering Mbak konsumsi itu ini ya, apa namanya, ikan asin ya dulu ya. Nah, di situ keluar kan ya, Mbak. Nah, tadi Iya. kan ini warnanya kuning. Bisa Ya. cek ke bawah, itu ada Mm-mm. keterangannya. Kalau kuning berarti tandanya perlu dibatasi, seperti itu. Oke. Kemudian juga ada alternatifnya, yang lebih sehat pilihan makanannya. Kemudian cara memasaknya, jika memang ingin mengonsumsi ikan asin, ada cara memasaknya yang aman. Mm-mm. Tuh. Bagus ya ini webnya ya. Ya, kemudian mungkin bisa dilihat fitur-fitur yang lain juga nanti ya, sambil dicoba-coba juga. Bagus ya, bagus. Oke. Dari Mbak Novia selaku pendamping Mbah sehari-hari yang juga menyiapkan makanan sehari-hari, ataupun dari keluarga mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait penggunaan aplikasi dari Nutrisiaker ini, atau sudah paham? Kalau dari saya sudah paham Mbak, jadi saya nggak bingung besok masakin apa.
terus boleh apa enggak harus nanya-nanya dulu, jadi udah pasti. Iya, nanti bisa dicoba-coba ya Mbak Novia ya. Mungkin terkait pemaparan untuk aplikasi Nutrisia Care cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri dari sesi pertemuan pada hari ini, saya ingin memastikan terkait pemahaman dari Mbak Novia dan juga keluarga. Yang pertama, mungkin saya akan bertanya kepada Mbak Novia ya. Nah, Mbak Novia, dari tadi yang dijelaskan, misalkan ingin mengecek makanan aman atau tidak, itu kita bisa menggunakan fitur apa kalau dari aplikasi Nutrisia Care tadi ya, Mbak? Bisa dari resep sehat atau yang ini kan Mbak, nih dilihat dari sini. Ya, benar. Oke, berarti sudah mengerti ya. Kalau misalkan dari keluarga nih, saya ingin bertanya ke Mbak Nabila ya. Kalau misalkan kita ingin memantau atau berhubungan dengan memantau pola makan dari Mbah, kita bisa ceknya lewat fitur apa? Ya, untuk memantaunya sendiri, tadi saya lihat bisa cek di input log harian ya. Di situ ada pilihan sesinya, lalu berapa kali habisnya dalam bentuk persen. Lalu juga ada kalendernya ya Mbak ya, untuk 30 hari, untuk 1 bulan lah. Iya, ya benar sekali. Berarti dari keluarga dan juga dari Mbak Novia selaku pendamping Mbah dan yang menyiapkan makanan sehari-hari, bisa disimpulkan di sini sudah memahami terkait cara penggunaan aplikasi Nutrisia Care ini ya. Iya Mbak. Oke, sekali lagi sebelum kita akhiri, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya ini ya Mbak, cukup ya. Tadi tuh penjelasannya cukup jelas banget loh. Apalagi webnya itu ya Mbak, lengkap banget itu. Oke, baik, terima kasih. Dari kami perawat, mungkin untuk pertemuan pada sesi hari ini bisa cukup sampai di sini ya. Kepada keluarga dan juga Mbak Novia, terima kasih atas partisipasinya. Semoga dengan adanya aplikasi Nutrisia Care ini dapat membantu baik dari Mbak Novia dan juga keluarga untuk mulai dari mengenali masalah kesehatan, kemudian mengambil keputusan terkait makanan yang aman untuk dikonsumsi Mbah, dan juga meningkatkan kemandirian keluarga dalam merawat Mbah meskipun ada keterbatasan, yaitu tinggalnya lagi berjauhan ya. Iya Mbak, lagi masih merantau ini. Ya, semoga apa yang kita diskusikan dan kita sampaikan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat ya. Mungkin mungkin cukup sekian, kita akhiri sesi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih Mbak.